Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara jual beli dengan benar menurut syariat Islam. Simak videonya ya. Transaksi jual beli sesuai syariat Islam. Manusia dalam mencukupi kebutuhannya harus berinteraksi dengan orang lain, dan jual beli adalah sarana utama dalam interaksi ekonomi. Sebagai umat muslim, jual beli yang kita lakukan harus didasarkan pada syariat Islam, karena dalam praktiknya banyak terjadi kecurangan yang merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan lebih, seperti menipu, menimbun barang, atau menjual kualitas rendah sebagai kualitas bagus. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara, jual beli berarti menukar harta dengan cara tertentu atau akad. Tetapi ada rukun dan syaratnya loh agar transaksi yang kita lakukan tidak hanya bernilai ekonomis, tapi juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun jual beli yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli, yang dimana syarat penjual dan pembeli harus berakal. Dilarang penjual dan pembeli tidak berakal. Contohnya, orang dalam gangguan jiwa. Jika melakukannya, maka transaksi tidak sah. Berikutnya, tanpa paksaan. Kedua belah pihak harus rela tanpa adanya paksaan. Kemudian yang berikutnya harus balik. Kedua belah pihak harus balik atau dewasa. Jika ada anak kecil yang belum balik, itu diperbolehkan, tetapi barang yang dibeli tidak tinggi nominal harganya. Selanjutnya, rukun jual beli yang kedua adanya barang dan harga. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan itu, yang pertama harus suci atau halal. Barang yang dijual tidak boleh najis atau haram. Jika kita melakukannya, maka transaksinya tidak sah. Berikutnya, barang harus bermanfaat. Jika barang yang dibeli tidak bermanfaat, maka itu tidak dibenarkan. Jadi, jika kalian melakukan transaksi jual beli, maka barang yang harus dibeli itu bermanfaat untuk kita. Kemudian, yang berikutnya, barang harus dapat dikuasai, yang artinya barang yang dijual benar-benar harus ada di depan kita sebagai pembeli. Selanjutnya, barang yang dijual harus jelas. Objek dan harga harus diketahui oleh kedua pihak agar tidak ada kerugian dari kedua pihak. Dalam jual beli, adapun hal-hal yang harus dihindari. Ada yang tahu tidak? Baik, biar saya jelaskan ya. Yang pertama, riba. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi utang atau pertukaran barang sejenis yang tidak sesuai dengan syariat. Ada dalilnya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian, gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian terhadap barang atau objek yang ingin dibeli, entah itu dari segi ukuran, jenis, dan asal dari barang tersebut. Yang ketiga, ada menipu atau curang, serta ada yang mengurangi timbangan atau takaran. Dalilnya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Tapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang terakhir, ada unsur paksaan dan judi atau masyir. Transaksi harus didasarkan kerelaan dan tidak boleh mengandung unsur taruhan yang merusak. Sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan ilustrasi cara jual beli menurut syariat Islam. Disimak ya teman-teman.
Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.